Terima kasih saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silang. Saya kembali ke Mas Ibrahim. Mas Ibrahim, kalau sekarang pendekatannya adalah upaya-upaya yang jangan represif tapi preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kalau kemudian ini tidak makin menjadi-jadi begitu aksi-aksi terorisme di Indonesia? Saran saya mungkin buat pemerintah, tidak semua juga proses deradikalisasi itu tidak berhasil ya. Banyak juga teman-teman yang proses deradikalisasi yang seperti di lapas saya Pasir Putih juga banyak juga yang berhasil. Jadi mereka juga kalau mereka sudah tidak nyaman, misalnya kan di situ ada kelompok yang ISIS dan non-ISIS. Bukti yang berhasil Pak Ibrahim ini bisa jadi narsum di sini. Tidak non-ISIS. Dari awal sudah melakukan perlawanan, Mbak. Ya. Bahwa saya tidak sependapat dengan pemahaman ISIS gitu. Udah terjadi pertikaian sampai berantem, pukul-pukulan sampai pisah sel, semuanya udah terjadi. Jadi bagi mereka yang memang sudah tidak mau tergabung di ISIS atau sebaiknya pemerintah juga melakukan pembinaan-pembinaan termasuk dari segala sisi, baik dari segi ekonominya, mungkin dari segi keahliannya, kalau dia memang tipe pekerja ya dia dibekerjakan, atau dia memang dia tipe ahli yang pedagang dia dikasih modal atau apa, tetap dibina tapi tidak bisa dilepas, dalam dikata tetap dia adanya silaturahmi atau seperti itu. Kedua juga misalnya dengan dengan persuasif atau mungkin tindakan yang lebih soft atau lebih lunak, saya rasa itu lebih mengenal. Karena di teroris ini nggak takut mati, Mbak. Itu susah. Yang udah dibina pun nggak takut mati. Jadi ibaratnya kita benturin ke tubuh ke kereta api pun nggak takut gitu loh. Jadi kalau misalnya memang pingin dengan soft, dengan teori pemerintah memberikan bukti yang memang terbukti buat pembinaannya kita atau napiter yang akan bebas, itu lebih bagus. Cuman sekarang kan memang belum maksimal. Siapa yang bisa menanamkan doktrin, mengubah doktrin yang ada menjadi doktrin yang baru? Karena kan mereka pasti sudah punya imam yang dipanuti gitu. Ya, salah satunya kalau memang dia dalam suatu kelompok tertentu, ya dia harus keluar. Dia harus keluar atau dia berhijrah dengan mencari imam baru atau mungkin dengan guru yang baru. Nggak bisa dia selama masih di kelompoknya, dia nggak akan bisa berubah. Nah, caranya kita yang narik. Misalnya teman-teman napiter ini kan kadang-kadang dia mulai jenuh nih dengan kelompoknya. Dia nggak berani keluar. Kita datang silaturahmi, kita ajak ngobrol, kita lihat kondisi keluarganya, ternyata dia ekonominya morat-marit, anaknya sakit nggak ada yang peduli. Diperhatikan Pak, dia manusia Pak. Saya udah berapa orang ngambil yang bekas mantan ini sama saya baik. Oke, itu adalah napi-napi yang sudah tertangkap. Tapi kalau sekarang ketika sel-sel yang masih belum ketahuan ini, kira-kira bagaimana untuk upaya preventifnya? Ya mungkin ya kalau memang pingin kita jamaah ini kan banyak Mbak. Kadang-kadang mereka kalau udah kelompok eksklusif begitu, dia misah. Ketemu kita aja nyingkir, sembunyi atau nggak mau sama kita, karena dia udah mengkafirkan kita atau mungkin memurtadkan kita. Tapi kita nggak usah marah. Kalau saya begitu, kalau dia lagi kuat, ya silahkan aja suatu saat kita say hello aja. Kalau misalkan ketemu, saya negur dengan begitu. Tapi saya untuk mengajak dia ke kita tuh butuh waktu Mbak. Dan kadang-kadang kita bilang ke beberapa BNPT atau pihak pemerintah, misalnya Mas saya kemarin ketemu ini loh, dia gimana caranya supaya saya ajak dia gini, gimana nih program pemerintah. Saya harus ngikutin program pemerintah, Mbak. Kalau saya mengajak napiter atau orang yang terindikasi radikal kan saya nggak punya modal karena saya untuk ketemu dia tuh harus ngajak dulu seperti teman, makan atau apa dulu, ngobrol atau apa. Kita aja sebagai teman aja. Jadi posisi dia begitu dia mulai jenuh atau tidak mau ke kelompoknya, di situ kita bisa kita ajak lah. Oke. Gitu. Oke, Pak Heri, apa yang kemudian bisa dilakukan pemerintah mungkin ataupun kita semua untuk bisa upaya-upaya pencegahan? Ya, dari sisi pemerintah saya kira pemerintah tetap dalam koridornya, yaitu ini kejahatan luar biasa. Aparat maupun pemerintah lebih tegas lagi dalam upaya-upaya pencegahan dan penindakan, namun tetap dalam koridor hukum yang ada. Kemudian dari aspek masyarakat, ya kita ini kan kulturnya gotong royong kan, itu kultur kita sejak dari nenek moyang sampai sekarang, dan itu sempat juga saya kira di sana sini ada kekurangan dan luntur lah. Nah, mari kita tumbuhkan kegotong royongan, kebersamaan itu, karena hanya dengan itu saya kira saling sapa, saling kenal antar tetangga kiri kanan, RT RW, sehingga itu juga menjadi upaya pencegahan terhadap dalam tanda kutip orang-orang yang dicurigai lah atau kurang siapa orang asing ini. Saya kira itu yang tentu. Yang ketiga, orang-orang seperti Mas Ibrahim ini adalah banyak. Saya di Medan itu ada namanya Khairul Ghazali. Saya datang, dia bikin
dia kasus bom CMB Niaga ya, kemudian pernah di Aceh juga, sudah insaf dan ikut program deradikalisasi, bikin pesantren khusus untuk anak-anak para korban napiter dan yang tidak terurus dan gratis di sana. Pas peresmian pesantrennya saya ikut ketika Pak Tito jadi kepala BNPT, memang disupport dan itu di tengah jauh dari warga, di tengah buka lahan baru lah. Saya kira ini kayak Khairul Ghazali, kemudian ada Nasir Abbas juga, kita tahu ada Mas Ibrahim dan yang lain. Saya kira sentuhan-sentuhan mereka yang pernah mengalami di masa lalu, praktisi, kemudian kembali ya, insaf, taubatan, nasuhalah, kira-kira gitu, bisa dipakai untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang saya kira apakah itu sudah terkena atau terpapar dan atau terindikasi, mereka lebih ahli. Kayak Mas Ibrahim dari ceritanya kan, jadi sentuh hatinya. Ya, nah, beda dengan yang lain-lain saya kira. Dan tentu yang terakhir ya, saya berharap DPR, pemerintah, partai-partai pendukung pemerintah maupun yang bukan koalisi pemerintah, di pemerintah maupun di luar pemerintah, ayolah bersatu. Saya kira oke, demokrasi itu meniscayakan perbedaan, tapi bukan berarti perbedaan itu juga mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Akhirnya masyarakat juga yang jadi korban. Jujur, kalau berlarut-larut seperti ini kan masyarakat. Jangan sampai jatuh korban lagi. Tentu semua cari yang terbaik, ikhtiar itu bersama, saya kira itu. Oke, Pak Nasrullah, ada PA yang bisa Anda tambahkan terkait dengan bagaimana upaya preventif yang bisa dilakukan pemerintah? Tadi Pak Hai juga mengatakan bahwa ini ada kekurangan di dalam undang-undang yang sudah ada. Jadi masa yang penangkapan itu hanya 7 hari, padahal 7 hari itu belum bisa diperoleh apapun. Oke, saya setuju dalam kekurangan 7 hari. Tetapi cara menyikapinya bukan menambah masa penangkapan, karena 7 hari itu masa penangkapan untuk interogasi. Apabila 7 hari tidak cukup oleh aparat penegak hukum, dianggap ini orang ada indikasi. Ya, ada indikasi pelaku tindak pidana terorisme atau dia pahamnya sudah menyimpang, maka aparat penegak hukum undang-undang bisa membuat itu nanti. Minta penetapan kepada pengadilan agar orang ini ditempatkan dalam masa rehabilitasi atau pembinaan 6 bulan. Apabila tidak cukup, nanti minta perpanjangan kepada pengadilan 6 bulan lagi sehingga hukum tegak. Jadi tidak semata-mata diskresi aparat penegak hukum, polisi atau BNPT atau siapa. Itu bahaya kalau begitu hukum bergerak. Jadi mekanismenya adalah penambahan 6 bulan itu bukan untuk interogasi, tetapi dalam rangka pembinaan. 6 bulan nggak cukup lewat 6 bulan, tapi lewat penetapan tapi ada koridor-koridor hukum. Nah, oleh karena itu saya juga ingat benar tahun 2005 itu kita ke beberapa negara, salah satu di Amerika. Prof. Indrianto itu habis-habisan mengkritisi tentang Guantanamo. Oleh karena itu jangan sampai Indonesia Indonesia menjadi Guantanamo baru. Dan malah menyeburkan dendam para teroris itu. Baik, terima kasih Pak Ibrahim, terima kasih Pak Nasrullah, Pak Roy, terima kasih Mas Heri sudah bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Saudara, saya Ratna Dumila pamit undur diri dulu. Selamat malam, sampai jumpa.